Tempat makan kaki lima menjadi favorit sebagian besar masyarakat di berbagai tempat. Harga yang terjangkau serta cita rasa yang lezat menjadi salah satu faktor. Sayangnya beberapa tempat makanan kaki lima seringkali kurang mengindahkan kebersihan. Di segmen Sudut Kota kali ini, reporter Halo Indonesia Fauzi Madin akan mengajak Anda untuk menengok makanan kaki lima yang ada di Jakarta. Apa kabar pemirsa Sudut Kota di rumah? Nah, sekarang kan masih bulan Januari dan tahu nggak sih bahwa di bulan Januari ini tepat pada tanggal 25 Januari kemarin ternyata diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Nah, kali ini saya akan mengecek nih seberapa bergizi sih makanan yang dijual pedagang kaki lima. Yuk selengkapnya dalam segmen Sudut Kota. Pedagang kaki lima khususnya di ibu kota Jakarta ternyata ada di mana-mana loh. Sebut saja di trotoar, pinggir jalan, di taman kota, dan juga di tempat yang memang dikhususkan bagi pedagang kaki lima ini. Mereka ini menjual berbagai jenis makanan yang memang digemari oleh para pelanggannya. Ya, tanggal 25 Januari kemarin diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Ngomong-ngomong tentang gizi, di Jakarta pasti banyak ya pedagang kaki lima yang berdagang di pinggir jalan dan beragam jenis makanannya. Tapi ngomong-ngomong tentang makanan yang ada di pinggir jalan, kira-kira masih ada nggak ya makanan tradisional atau makanan kaki lima yang bergizi? Penasaran kan? Ikuti saya yuk dalam segmen Sudut Kota. Nah, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional tanggal 25 Januari kemarin, kita akan lihat seberapa baik sih bergizinya jajanan kaki lima yang sering kita konsumsi. Nah, berikut ini beberapa kriteria makanan yang sehat dan tentunya bergizi. Syarat makanan bergizi. 1. Dari bahan makanan yang relatif bagus. 2. Proses pengolahan makanan harus dalam keadaan higienis. 3. Proses penyajiannya tidak terkontaminasi dengan kuman. 4. Untuk makanan sayuran tidak dimasak terlalu lama agar gizi dan vitaminnya tidak hilang. 5. Tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk tubuh kita. Ternyata banyak kriteria makanan yang sehat dan bergizi. Kali ini saya akan ke salah satu makanan khas ibu kota Jakarta yang bergizi loh. Ya, ini dia tempat yang saya tuju di Jalan Cikini 4 nomor 5 Jakarta Pusat. Nah, tempat ini merupakan salah satu tempat yang menjual makanan khas dari ibu kota Jakarta. Apalagi kalau bukan gado-gado. Nah, tempat ini merupakan tempat penjualan gado-gado yang seperti kita kenal, gado-gado merupakan makanan yang cukup bergizi karena memang banyak sayur-sayuran dan juga tempe tahu yang ada di sana. Kita cari tahu yuk seperti apa dalam segmen Sudut Kota. Ya, gado-gado yang terkenal di Cikini ini letaknya dulu di Jalan Ponbin. Namun kini sudah berpindah ke Jalan Raya Cikini 4 nomor 5 Jakarta Pusat. Dan sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Makanan dari sayuran ini banyak juga dikenal dengan nama atau istilah lain di beberapa daerah di Indonesia. Seperti karedok bagi masyarakat Jawa Barat, lotek di Jawa Tengah, dan paling sering dan banyak dikenal di ibu kota yakni gado-gado. Sih Pak, ya, gado-gadonya satu ya, dipakai lontong makan sini. Makan sini. Ya, nggak pakai sambal ya? Ya. Oke. Wah, rame nih Pak ya?
Ah, biasa-biasa aja, Mas. Oke. Ini kalau nggak salah dari tahun 60-an, Pak ya? Betul, tahun 60, Mas. Kalau Bapak sendiri udah generasi keberapa, Pak? Saya kedua. Udah kedua, berarti dari orang tua. Iya, dari orang tua. Iya, betul, Mas. Berarti menunya emang turun-temurun, Pak ya? Iya, ini resepnya resep dari orang tua juga. Orang tua. Tapi yang paling penting higienis dan tetap terjaga rasanya, Pak ya? Iya. Emang karena kita masih kerjain sendiri semuanya, Mas. Biasanya sehari berapa porsi, Pak, untuk Sehari ya kurang lebih 200-an. 200-an, Pak ya? Kurang lebih. Siap, saya tunggu sana, Pak ya? Iya, Ya. silakan ya, Mas. Nah, berikut ini beberapa info gizi yang menarik untuk disimak. Kentang dalam gado-gado ternyata baik untuk penawar racun alami. Sedangkan tahu untuk mengatasi penyakit jantung. Tempe yang berasal dari kedelai merupakan salah satu sumber makanan yang tinggi serat. Sedangkan timun merupakan salah satu makanan yang dapat mengurai kolesterol. Serta tauge ternyata banyak mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Bila diproses atau diolah dengan baik dan benar, ternyata makanan tradisional yang merupakan makanan kaki lima dapat menjadi sumber gizi yang baik bagi tubuh kita. Asalkan memang diolah secara benar dan tentunya higienis, sehingga kita dapat lebih sehat, apalagi dengan gado-gado ini. Ini berapa gram yang tadi di bawah? 38. Iya, apabila makanan tradisional seperti gado-gado ini yang memang identik sebagai makanan kaki lima diproses dan diolah dengan baik, tentunya gado-gado ini dapat menjadi salah satu sumber gizi kita. Jadi bikin hidup kita lebih sehat. Nah, jangan lupa untuk terus menyaksikan Sudut Kota episode minggu depan ya. Sampai jumpa.